Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan pada hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Agung, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia sama-sama Kau panggil untuk mengabdi dan melayani Engkau. Semoga pada hari yang baru ini, aku bersama para malaikat mampu mengabdi dan melaksanakan tugas perutusan dengan sukacita. Demi Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 41, ayat 13 sampai 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hei si cacing Yakub, hei si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dengan 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering, kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka dan sebagai Allah orang Israel. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar dari atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Refrain. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Refrain. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refrain. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, haleluya. Hai langit, turunkanlah embun-Mu. Hai awan, hujankanlah keadilan-Mu. Hai bumi, bukalah diri-Mu, dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 11 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa siapa saja dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus tidak dimaksudkan bahwa kita semua lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, mari kita menyadari bahwa Yesus di sini tidak berbicara mengenai berapa besar capaian kita, melainkan tentang begitu besarnya warisan surgawi yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah. Adakah dari kita yang dapat sungguh-sungguh memahami betapa dalam kita masing-masing diberkati jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Ia hanya meminta kepada kita untuk ambil langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan kita terhadap segala karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita akan mencapai tujuan Allah, dan hidup kita pun akan mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah dunia di sekitar kita. Tidak apa-apa apabila kita tidak pernah dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Ada kuasa yang besar dalam upaya kita mencapai hal-hal kecil karena didorong oleh cinta kasih kita kepada Yesus. Niat-niat Allah dapat dicapai apabila kita memberitakan sabdanya. Apabila kita mengasihi seperti Dia meminta agar kita mengasihi kuat kuasanya yang aktif melalui diri kita dapat mengubah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini dapat merupakan saat-saat pembaharuan dan kedekatan dengan kehadiran Allah bagi kita dan keluarga kita, juga bagi gereja-gereja kita. Marilah kita memohon kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, seperti Dia memenuhi diri Yohanes Pembaptis. Marilah kita membenamkan diri kita dalam Kristus dan dalam sabdanya. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk membentuk dalam diri kita masing-masing kasih yang sama, kerendahan hati yang sama, ketaatan yang sama seperti yang dianugerahkannya kepada Yohanes Pembaptis. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.